Cendrawasih digadang menjadi surga kecil yang dijatuhkan Tuhan ke bumi Indonesia. Keindahan gugusan pulau yang memukau, keindahan bawah laut yang menakjubkan, serta kekayaan budayanya memanggil kita untuk datang. Tanah Papua dan Papua Barat kini menjadi primadona destinasi wisata berkelas dunia. Keramahan penduduk daerah di ujung timur Indonesia ini membuat siapa saja yang datang tak ingin pergi dan selalu mendamba dapat kembali. Inilah kota Sorong. Dengan terbangunnya infrastruktur dan fasilitas perkotaan yang baik, kini kota Sorong menjadi magnet migran yang cukup kuat. Lokasi geografis yang sangat strategis pun menambah nilai daya tarik pelaku ekonomi untuk berinvestasi. Tak heran, pintu gerbang menuju destinasi wisata Raja Ampat ini sangat cepat berkembang menjadi pusat perekonomian Provinsi Papua Barat. Pasar Rembuk, Pasar Ikan Jembatan 3, serta 2 pelabuhan di kota Sorong menjadi saksi kemajuan perekonomian di kota Sorong. Dengan pertumbuhan pendapatan daerah sebesar 9,7%, kota berpenduduk 250.000 jiwa ini dengan cepat menjadi pusat transportasi dan logistik regional. Masyarakat yang mendiami kota Sorong ini bukan orang Papua asli, tapi masyarakat heterogen dan Nusantara ini semua ada di sini. Jadi mereka datang, ada perbedaan budaya, suku, ras, agama, tapi mereka datang dengan memiliki keahlian dan ilmu yang sangat baik. Akhirnya mereka bisa mengembangkan diri untuk membangun kota ini. Maju, bertumbuh dan berkembang. Luar biasa kan? Bergeliatnya kehidupan masyarakat di kota Sorong tentu tak lepas dari peranan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas. Dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, kenyamanan berinteraksi sosial, serta pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik. Polres Sorong Kota kita menjamin Kamtipmas yang ada di kota Sorong. Kota Sorong kami tidak memiliki sumber daya alam. Yang kami jual di sini adalah bagaimana menciptakan kota Sorong tetap aman, sehingga wisatawan-wisatawan ataupun turis baik lokal maupun yang dari internasional bisa tetap aman, bisa berjalan kaki dengan tenang, tidak ada gangguan. Dan puji Tuhan, alhamdulillah sampai saat hari ini tidak ada laporan polisi baik dari turis lokal maupun internasional yang mendapatkan gangguan Kamtipmas di kota Sorong. Puji Tuhan, pembangunan di kota Sorong ini berjalan dengan aman dan ada perubahan sana-sini. Menurut kami, itu tidak terlepas daripada keamanan. Tapi saya bersyukur, saya berterima kasih kepada Tuhan dan juga dari pihak TNI Polri yang ada di kota Sorong. Kami selalu kerjasamanya bagus sekali. Akhirnya pembangunan di kota Sorong ini, ya tim ini bisa melihat. Ya menurut kami ya Sorong ada perubahan lah, tidak terlalu ketinggalan dan tidak terlalu maju, tapi kami mau menuju ke arah itu. Meski pada bulan Agustus 2019 lalu situasi keamanan di kota Sorong sempat terganggu, geliat perekonomian dan pembangunan di kota Sorong tak pernah surut. Sinergitas Korps Bayangkara dengan TNI, unsur-unsur masyarakat, serta pemerintah daerah berhasil meredam gangguan dengan cepat. Sebagaimana kita ketahui, tanggal 19 Agustus terjadi konflik, kerusuhan tepatnya di Kota Manokwari, kemudian diikuti oleh Sorong dan Fakfak. Namun kemudian setelah itu kita semuanya bergerak. Kami, Polda Papua Barat, bersama-sama dengan unsur-unsur Forkompimda, Pak Gubernur, Pak Panglima, dan semua stakeholders lainnya kemudian bergerak. Kita bergerak masif, semuanya bergerak. Dan memang sangat banyak beredar provokasi-provokasi melalui media sosial, terutama media sosial. Kami juga terus-menerus menghimbau, karena masih sering terjadi provokasi-provokasi terhadap masyarakat ini. Maka kami selalu menghimbau kepada masyarakat, kalau menemukan berita-berita yang seperti ini, apalagi berita yang salah, tidak benar, saya minta mereka untuk sampaikan kepada kami. Kami pasti akan mengklarifikasi kebenarannya dan menyampaikan kembali dalam waktu yang sangat cepat. Sehingga dengan cara itu kita berharap memang hoax, provokasi, ujaran kebencian itu bisa cepat mereda, cepat hilang dari peredaran gitu.
Ya, tindakan preemptif dan preventif menjadi langkah yang dipilih serta diimplementasikan oleh para personel Bayangkara dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Sorong. Patroli dialogis atau anjang sana menjadi andalan untuk berinteraksi sekaligus mengedukasi masyarakat secara langsung. Cara ini pun dilakukan oleh para personel Brimob Nusantara yang ditugaskan di Kota Sorong sejak bulan Agustus lalu. Masa penugasan yang panjang membuat para personel Brimob berinisiatif membangun pos kamling di Kelurahan Klawalu, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong. Yang terjadi di dalam lingkungan kami di sini cuma orang mabuk-mabuk. Setelah ada pos kamling ini, kami rasa aman, sangat aman. Dan kami sangat bersyukur kepada pihak berwajib, khususnya untuk Brimob Nusantara, sangat membantu kami yang lagi susah untuk menghadapi orang-orang mabuk ini. Ternyata mereka pasang pos kamling ini kami sangat senang. Warga masyarakat sangat senang sekali, rasa aman, tentram, karena setiap malam dijaga, ronda keliling lingkungan, aman sekali, tidak ada orang mabuk lagi dalam lingkungan ini. Bersama Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Babin Kamtibmas dan Bintara Pembina Desa atau Babinsa, para personel kepolisian Resort Kota Sorong dan Brimob Nusantara terus menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas dan mendorong masyarakat untuk dapat menjadi polisi bagi dirinya sendiri dan untuk lingkungan sekitarnya. Dengan meningkatkan patroli dialogis, pelaksanaan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dapat lebih dirasakan oleh masyarakat. Sebagai garda terdepan negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas yang berat. Selain bertanggung jawab menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, para personil terpanggil untuk membangun kawasan tersebut. Tak terkecuali dalam pembangunan sumber daya manusia di Kota Sorong. Ini tidak punya sumber daya alam, yang saya andalkan lagi sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia ini yang mengembangkan sektor jasa. Saya bangga karena saya punya warga di Kota Sorong, mempunyai SDM yang sangat handal, memiliki kompetensi di bidang-bidang tertentu, bahkan keahlian di bidang-bidang tertentu. Disitulah yang membangun fasilitas jasa. Di kota ini kami tidak punya sumber daya alam. Untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, tentu saja dibutuhkan sistem pendidikan formal yang baik. Namun, belum seluruh kawasan di Kota Sorong memiliki sarana pendidikan yang cukup, seperti di Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat ini. Mayoritas anak-anak di sini putus sekolah lantaran kenakalan remaja dan faktor ekonomi keluarga. Panggilan tugaslah yang mengawali Bribka Sandri Yusuf, seorang Babin Kamtibmas yang kini mengabdikan diri menjadi tenaga pengajar di sekolah darurat ini. Ketika saya bergabung dengan Babin Kamtibmas, kemudian saya banyak melihat kehidupan anak-anak ini di jalan. Kehidupan mereka bukan hanya siang, tapi lebih didominasi pada kehidupan malam. Mereka lebih di luar menjaga parkir dan sebagainya, tapi jaga parkir itu, uang dari hasil jaga parkir itu mereka gunakan untuk bermain judi, beli rokok. Nah, itu yang saya lihat setiap hari. Kemudian saya ditugaskan di wilayah ini, di Kelurahan Klawasi ini. Nah, saya lihat kehidupannya pun sama seperti itu anak-anak ini. Nah, saya melakukan pendekatan kepada orang tua mereka, kepada Pak RT-nya, kemudian ada tokoh pemudanya juga. Kebetulan tokoh pemudanya di sini juga dia sejalan dengan kita. Dia menginisiasi supaya adik-adiknya ini tidak terpapar dengan kakak-kakak mereka, orang-orang tua mereka yang notabene-nya tidak berpendidikan sama sekali. Ada yang berpendidikan, ada yang tidak sama sekali. Jadi karakter-karakter mereka yang keras itu supaya berubah gitu. Ya, di bangunan seadanya, Bribka Sandri setiap sore hari datang dan mengajar baca tulis, bahasa Inggris, etika, dan kedisiplinan.
Ada yang sampai sudah umur belasan tahun, mereka sama sekali tidak mengenal huruf, baca, tulis, mereka tidak tahu. Bahkan orang tuanya pun demikian. Nah, itu yang kami coba ajarkan awal calistung itu, terus kita ajarkan dengan pendidikan karakter juga, karena karakter mereka ini kan keras. Kami coba memutus mata rantai antara yang tua dengan yang muda. Kita coba buat karakter mereka ini berubah gitu, supaya mereka punya karakter yang baru, mereka bisa jadi orang yang betul-betul dicintai oleh masyarakat dan diterima oleh masyarakat. Ada beberapa yayasan, kemudian ada beberapa komunitas-komunitas yang berkolaborasi dengan kami, dan kami pun welcome untuk itu, supaya anak-anak yang kami didik ini mereka punya masa depan yang jelas gitu. Tidak hanya dengan sekolah darurat ini saja, tidak, tapi mereka punya legalitas, artinya mereka diakui juga, mendapatkan rapot, kemudian mereka bisa naik kelas dan ikut ujian dan sebagainya. 2 tahun lebih sekolah darurat ini berdiri. Bribka Sandri pun sudah melihat perubahan yang besar, terutama pada pola komunikasi dan interaksi masyarakat setempat. Setelah 2 tahun berjalan ini, yang kami lihat dan kami rasakan perubahan itu sangat besar. Sangat besar dari kehidupan anak-anak ini yang kemarin itu kehidupannya liar, artinya mereka terbiar keluar sana. Sekarang kehidupannya mereka itu mereka sudah bisa bersosialisasi, kemudian mereka sudah bisa tertib dengan tidak seperti dahulu. Sudah bisa kami rasakan di sini sekitar 70% lah kebiasaan-kebiasaan orang tua itu sudah tidak seperti dahulu lagi. Pintar, Pengabdian besar juga dilakukan oleh Aibda Sutrin Nanggong dan Bribka Anselmus Lamawita. Aibda Sutrin mengabdikan dirinya mengajar di kawasan merah Kota Sorong. Selain mengimbau pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di distrik Sorong Manoi bersama kepala RT setempat, personel Babin Kamtibmas ini mengaji lebih dari 40 anak-anak setiap hari. Justru masyarakat sangat mendukung karena yang susah di sini adalah siapa yang mau bergerak. Nah, jadi prinsipnya warga di sini siapa sih yang ingin buat seperti, karena pekerjaan yang kita lakukan ini untuk kepentingan orang banyak. Sementara masyarakat di sini masyarakat kecil rata-rata mereka punya penghasilan dari nelayan, sehingga mana mau urus anaknya, mana mau mencari untuk kepentingan keluarga. Nah, solusi ini saya ambil dan alhamdulillah dukungan masyarakat sampai dengan saat ini sangat positif. Kakak yang pertama kakak dari Polres Sorong Kota. Tugasnya yaitu di Binmas. Sementara itu, Bribka Anselmus Lamawita sudah lebih dari 2 tahun menjadi tenaga pengajar tambahan di Sekolah Dasar Willy Brodus 3, Kota Sorong. Ia menyadari kesadaran untuk memelihara keamanan dan ketertiban perlu ditanamkan sejak usia dini. Jadi kalau untuk yang selama ini saya laksanakan di sini, itu pertama kedisiplinan melalui PBB dulu. Bagaimana seseorang itu melangkah sendiri, disiplinnya seperti apa. Kalau berkelompok itu membangun kebersamaan. Dari di situ kalau sudah terbina baik, yakin dan percaya sih, polisi itu tidak pusing-pusing. Kalau dari kecil sudah ada. Tunggu kalau dewasa dulu, aduh, itu sangat terlambat. Kalau tujuan sederhana saja, saya ulangi lagi, tujuan sederhana bahwa Kamtibmas itu bukan milik polisi seorang. Kalau polisi seorang, saya pikir sampai kapanpun kejahatan pasti merajalela. Setiap ia datang, anak-anak selalu bersemangat. Panas terik tak menjadi halangan para siswa untuk mengikuti arahan dari Anselmus. Dengan cara yang menyenangkan, Anselmus menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas dan ilmu kedisiplinan. Kedisiplinan sama cara berpakaian yang baik. Jadi Pak Polisi menceritakan bahwa kita tidak boleh memakai barang mewah di jalanan karena nanti akan dibegal. Tidak, mereka semangat. Justru pada lihat panas-panas juga pada ini. Apalagi kalau suruh pramuka, semua rame untuk turun ikut kegiatan itu, baris berbaris, rame-rame semua. Hanya memang karena anak SD itu kan beda dengan SMP. Kalau SD kan kita mau melatih disiplin itu perlu proses. Kalau SMP SMA kan ya gampang saja. Kita tadi lihat itu. Saya sangat membutuhkan mungkin kalau bisa polisi 1 kali mungkin dalam 1 tahun 2 kali atau 3 kali sekali turun ke sekolah-sekolah untuk
tentang narkoba kah, kemudian tentang baris berbaris, pokoknya bagaimana sosialisasi tentang hal-hal yang menyangkut kepolisian, sehingga anak-anak juga tahu. Polisi itu kan kadang-kadang mereka takut lihat polisi, aduh kita kalau ke sana begini, tapi kalau dengan mereka datang kan selalu kan ada jadi tertarik juga. Indonesia Raya 1, 2, 3. Peran Korps Bayangkara di bidang pendidikan semoga dapat menjadi fondasi kuat dalam pembangunan sumber daya manusia. Dan semoga hadirnya para personil Bayangkara di tengah masyarakat dapat menjadi inspirator pembangunan bangsa serta dapat mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sehingga kenyamanan dan kedamaian hidup di bumi Cendrawasih dapat terus terjaga. Kedamaian bumi Cendrawasih mengundang para pendatang untuk singgah maupun tinggal lama. Apalagi tak jauh dari kota Sorong terdapat destinasi wisata yang sudah terkenal ke seluruh dunia. Ya, Raja Ampat. Hamparan laut biru, pasir putih yang panjang, ribuan gugusan pulau-pulau, indahnya alam bawah laut Raja Ampat, serta keramahan masyarakat setempat membuat siapapun yang datang tak ingin pulang. Namun, kerusuhan yang terjadi di Papua Barat bulan Agustus lalu sempat membuat para pengunjung Raja Ampat resah. Beberapa waktu yang lalu, ada terjadi beberapa aksi-aksi atau insiden-insiden di hampir seluruh tanah Papua. Tetapi saya mengatakan bahwa Raja Ampat tidak ada api, satu kecil titik api yang menyala di Raja Ampat. Para wisatawan, orang yang datang ke Raja Ampat itu hampir ada 800 orang yang batal. Ada yang sudah masuk di Sorong, ada yang masih di Jakarta, mereka kembali ke negaranya masing-masing. Ini merupakan satu hal yang pelajaran besar juga bagi kami atau PR bagi kami, yang dimana kami memberikan informasi kepada mereka kembali bahwa Raja Ampat tidak seperti di daerah-daerah Papua yang lain. Menjadi pelopor di antara 18 desa di Papua Barat yang memulai untuk mengembangkan peraturan lokal mengenai konservasi laut berbasis kemasyarakatan, Desa Arborek memiliki reputasi luar biasa di mata wisatawan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Fasilitas homestay yang tersedia serta terjaminnya keamanan membuat desa wisata ini tak pernah sepi pengunjung. Bahkan Liz, pengunjung asal Swiss ini berencana tinggal selama 3 minggu sembari melakukan upaya konservasi bawah laut bersama komunitas setempat. My friend Janessa, we watched Netflix and there was Tales of Light, and there were a guy reporting about Raja Ampat and the underwater world and why he loves this place so much. And that's why when I was looking for a volunteering place and I saw there's one in Raja Ampat, I was like, okay, I need to go there too. I feel safe, but I've been longer for a while in Asia, so for me it's a nice place here and I feel totally safe. Selain Liz, solo traveler asal Hawaii bernama Janessa ini pun mengaku tak ingin cepat pergi dari Raja Ampat. Keramahan penduduknya membuat ia jatuh cinta terhadap Raja Ampat. I'm originally an islander from Hawaii, and Hawaii is a really busy island. This one's small, and you can see that everybody gets along, and it's just a genuine community of people who love and trust one another and work together to survive in these conditions where they don't have all the modern amenities, but they look happier than some of their modern counterparts. So, very safe. Yeah. Oh, yeah. I've been traveling for years, and Asia in general, I think, is much safer than other places. And Indonesia is very safe. The people are warm and friendly. They've helped teach me a little bit of the language, and it's a beautiful country. Cantik sekali.
Kondusifnya kawasan Raja Ampat tak terlepas dari peranan Korps Bayangkara yang ditugaskan. Untuk memelihara keamanan dan ketertiban, para personil juga kerap melakukan patroli dialogis. Tak hanya kepada masyarakat setempat, namun juga terhadap para pengunjung Raja Ampat. Bersama masyarakat, Polri juga hadir dalam membangun sumber daya manusia di Desa Arborek. Taman Bacaan Kemala Arborek ini salah satunya. Taman bacaan yang rampung dibangun pada tahun 2017 lalu ini merupakan hasil nyata program Bayangkari Polri. Setiap sore hari, taman bacaan ini penuh dengan anak-anak. Mereka antusias mendengarkan para pengajar yang notabene para sukarelawan dan Babin Kamtibmas yang ditugaskan di Arborek. Bahkan, wisatawan asing yang bermukim di Arborek pun kerap menjadi guru bahasa Inggris bagi anak-anak. Ya, kalau mengajar mungkin di waktu-waktu kosong yang memang tidak ada guru, ya kami polisi harus mengisi. Nah, baru kita tinggal di teman baca, nanti bisa kita kasih tahu sama anak-anak kalau pulang sekolah sempat ada waktu bisa bermain datang baca-baca di taman baca dengan kami di sini. Selain menjadi pelindung dan pelayan masyarakat, para personel Korps Bayangkara juga memiliki peranan lain sebagai pengayom masyarakat. Dari berbagai upaya pengayoman inilah diharapkan keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terus terjaga, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat terus dipercaya masyarakat. Tanah Papua adalah tanah kaya. Sudah sepatutnya kita menjaga kelestarian sumber daya alamnya yang indah dan memukau dunia. Tanah Papua adalah tanah leluhur, di mana perbedaan dapat bersatu padu menjadi harmoni kehidupan dalam rajut Bhinneka Tunggal Ika. Dengan sinergitas yang dilakukan Kepolisian Negara Republik Indonesia, masyarakat, serta pemerintahan setempat, kedamaian di bumi Cendrawasih akan selalu terjaga. Itulah Raja Ampat. Dengan perbedaan yang besar, tetapi memberikan kesatuan yang kuat untuk menjaga kenyamanan dan ketenangan serta damai sejahtera yang ada di kabupaten. Yang dikenal sebagai negeri para raja ini. Ya, saya kira orang Papua juga cinta damai. Orang Papua Barat cinta damai. Saya kira pesan-pesan perdamaian sering disampaikan oleh Pak Gubernur, Panglima, Kodam, Kapolda, kemudian para kepala suku, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, itu semua sebetulnya sejuk dan mendamaikan. Sehingga saya kira ajakan ini adalah yang baik, dan masyarakat juga sebetulnya masyarakat yang cinta damai. Saya berharap situasi keamanan yang sudah kondusif saat ini itu terus bisa kita pertahankan, kita perbanyak kegiatan-kegiatan masyarakat yang sifatnya kebersamaan, menunjukkan bahwa ada persatuan dan kesatuan, bahwa kita hidup di negara yang berdaulat, yang merdeka, dalam bingkai tadi, negara kesatuan Republik Indonesia. Tanah Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah, sebanyak batu, adalah harta harapan. Tanah Papua, tanah leluhur, di sana aku lahir. Bersama angin, bersama daun, aku dibesarkan. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Terima kasih Anda telah menyaksikan Polri Promoter yang dipersembahkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.